kan bercerita tentang 3 masjid yang utama tadi. Lah untuk berbicara tentang masjid-masjid yang diutamakan Allah, antara lain kita berpijak kepada ayat 1 surat Al-Isra. Ayat 1 surat Al-Isra. Ya. Ayat itu yang menyebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu. Biasanya ayat itu kita bicarakan ketika Isra Mi'raj toh. Iya. Nah, tapi hari ini tidak. Hari ini tidak kita bicarakan Isra Mi'rajnya, tapi kita bicarakan tentang sejarahnya. Di situ Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah. Nah, di situ disebut Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Makkah dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Berarti ketika Nabi Mi'raj ini sudah ada 2 masjid, namanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu. Lah, tadi kan ada 3 masjid yang utama. Masjid Aqsa, Masjid Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Lah, Masjid Nabawi kok tidak disebut? Karena Masjid Nabawi itu ketika Isra Mi'raj itu belum ada. Itu belum ada ya? Belum. Ya? Karena Masjid Nabawi itu dibangun ketika Nabi hijrah. Setelah hijrah. Padahal Nabi hijrah itu kan setelah Isra Mi'raj. Jadi Masjid Madinah itu dibangun, titik bangunan itu ya itu dulu rumahnya Nabi. Ya hanya kecil itu yang raudhah itu hanya berapa meter persegi itu. Tempatnya Rasulullah wafat ya di situ. Masya Allah. Ya. Nah, itu yang dijadikan Masjid Nabawi. Makanya tidak disebut di sini karena belum ada. Belum ada. Nah, kalau Masjidil Haram ini titiknya itu sudah ada mulai zaman Nabi Adam. Sudah zamannya Nabi Adam sudah. Iya, ada titiknya, tapi belum ada Ka'bahnya. Titiknya itu untuk Ka'bah itu sudah ada. Dulu ketika Nabi Adam itu diberitahu Allah bahwa di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Nah, itu satu tempat di mana setiap hari itu ada berapa puluh ribu malaikat yang mengitari itu. Di Baitul Ma'mur itu sendiri. Ya, di langit tertinggi sana. Yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yaitu dibaca tuh. Masya Allah. Sampai kiamat nanti ada di situ. Masya Allah. Sama dengan terus Nabi Adam kan bertanya pada Allah. Ini saya baca di buku Tarikhul Haramain. Ya. Nah, bukunya saya beli di Makkah. Sejarah Al-Haramain, Makkah Madinah. Nabi Adam usul pada Allah, oh Allah, apakah anak cucuku tidak engkau berikan kesempatan untuk bisa berzikir seperti itu? Masya Allah. Nah, gitu. Lalu Allah menunjuk titik untuk itu. Ya tidak apa-apa kalau gitu,
kamu puter-puter seperti itu. Nggih. Nggih. Nah, ternyata titik yang di Ka'bah itu kalau ditarik ke atas itu bisa persis Baitul Ma'mur itu. Lurus sama Baitul Ma'mur. Masya Allah. Nggih. Nah, sekarang ini jam ini sampai hari kiamat Ka'bah itu tidak akan pernah berhenti orang berputar-putar di situ. Sampai hari kiamat. Nggih. Sampai hari kiamat. Jadi kalau kita membaca Subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika Anda baca itu berarti bersamaan dengan orang yang jam ini sedang berputar di sana. Ya Allah. Dan juga bersamaan dengan malaikat yang ada di langit sana. Nggih. Makanya ini disebut al-baqiyatus sholihat. Ini termasuk zikir yang jos ini, jos kelas tinggi. Nggih. Kekal itu ya. Masya Allah. Al-baqiyatus sholihat. Itu. Ya Allah. Nggih. Nah, belum ada Ka'bah, belum ada. Nggih. Belum ada. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu kembali ke Makkah. Kan gini toh. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Hajar. Toh. Dan punya anak namanya Ismail. Ya. Nah, ketika sudah punya anak Ismail itu, Nabi Ibrahim tuh meninggalkan anaknya ini, anak yang masih merah, belum ditinggal. Tidak ditinggali uang ndak, ya, kartu kredit ndak, jauh dari supermarket, jauh dari pasar, ya Allah. Tidak ada sumber air, coba ditinggal. Istrinya kan protes tuh, Mas. Mas, ini apa-apaan ini? Saya engkau tinggal di sini, saya ini masih berdarah. Anak saya makan apa? Ya Allah. Kenapa engkau tinggal saya? Terus kata Nabi Ibrahim, saya disuruh Allah. Oh, begitu. Kalau disuruh Allah berarti saya harus memberikan dukungan. Sudahlah, kamu berangkat. Ya Allah. Saya akan bisa mengatasi masalah saya. Dengan Ismail. Dengan cara saya dan dengan pertolongan Allah nanti. Sudah kamu berangkat, laksanakan tugasmu. Masya Allah. Itu istri yang bagus itu ya. Kalau istri sekarang mau minta cerai gitu. Kalau kisahnya Masya Allah. Tinggal. Lalu ketika sudah haus, kemudian lari sana lari sini, tidak ada air. Kemudian Jibril datang, kemudian bekas kakinya Jibril itu bisa keluar air, gitu. Keluar air. Kemudian karena ada air, maka burung-burung itu berdatangan ke situ, minum. Terus orang-orang yang di sekitar situ juga datang, pedagang-pedagang itu loh. Ini ada air situ. Akhirnya jadi Mekah itu. Masya Allah. Nah, jadi Mekah. Nah, kemudian ketika sudah mulai rame itu, Ibrahim datang, Ismail sudah mulai besar. Ya toh? Berapa tahun itu, lama. Ya Allah. Ditinggal oleh ayahnya ini. Kemudian membuat Ka'bah itu. Bikin Ka'bah. Waktu itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan 2 pintu. Sana sini. Nah, ketika Nabi Ibrahim
membangun itu Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di atas batu. Nah, batu itu ada bekas kakinya Nabi Ibrahim itu, maka itu disebut makom Ibrahim. Maka itu tidak sebagai kuburannya Nabi Ibrahim, tapi bekas kakinya Nabi Ibrahim. Sudah ya. Setelah itu kemudian bikinan bangunan Ibrahim sama Ismail tadi itu roboh karena banjir. Kan Ka'bah itu di lembah. Iya Prof. Itu banjir besar, roboh. Jadi Ka'bah itu benda biasa. Masya Allah. Ya bisa roboh. Loh, iya toh? Iya. Bisa roboh. Pernah terbakar juga. Karena ada peluru lempar dari Syria. Ya. Kena Ka'bah. Iya. Terus juga pernah rusak karena mengaus beberapa bagiannya itu. Ya Allah. Nah, ketika sudah roboh, kena banjir, kemudian orang Quraisy itu etnis yang paling terhormat di situ. Urunan, dan mereka sepakat, yang urunan untuk membangun Ka'bah harus halal. Masya Allah, harus halal. Ternyata terkumpul biayanya kurang, akhirnya dikecilkan Ka'bah itu, dijadikan hanya satu pintu, satu pintu. Lalu yang mestinya ada di dalam Ka'bah itu adalah ada yang namanya kamarnya Ismail. Mestinya itu masuk Ka'bah, tapi itu diletakkan di luar. Jadi lebih kecil. Lebih kecil bentuk Ka'bahnya. Iya, karena yang kamarnya Ismail itu menjadi di sana, di keluar. Maka sekarang kalau orang haji itu mesti tawafnya itu harus mengitari termasuk Hijr Ismail tadi itu. Kalau nerobos ke sini nggak boleh. Hijr Ismail. Jadi karena dana terbatas. Nah, sampai sekarang itu yang mengurusi Ka'bah itu dari keturunan Bani Syaibah. Bani Syaibah itu ya termasuk orang Quraisy. Gitu. Tapi administrasinya negara yang ngurus. Masya Allah. Itu ada di situ. Dan ini tempat suci, tempat paling suci di dunia itu ya Ka'bah itu. Paling suci, sudah tidak ada lagi yang paling suci, tidak ada. Paling suci, tempat kiblatnya orang Islam sedunia. Ya. Coba lah. Tempat kiblatnya orang sedunia di situ. Masya Allah. Ya, jadi itu dibangun setelah zaman Nabi Ibrahim dengan Ismail tadi dibangun. Jauh ini Ka'bah disalahgunakan, digunakan menyembah berhala. Masya Allah. Di dalam Ka'bah itu diisi 360 berhala. 360 di dalamnya ya, Prof. Ya Allah. 360 berhala. Nah, sampai Nabi Hijrah itu masih ada berhala itu. Masih ada berhala di dalam Ka'bah. Iya. Dan itu yang lucu lagi, ketika tawaf muter-muter di situ. Jadi di Mekah itu kalau ada orang lahir itu diajak muter-muter Ka'bah itu. Dan dalam keadaan telanjang. Ya. Syaratnya itu. Ya Allah. Lalu turunlah ayat, ya Bani Adam khudhu zinatakum. Hei anak cucu Adam, kalau masuk ke wilayah Ka'bah itu pakaianlah yang bagus. Nah, itu ceritanya. Masya Allah. Itu jadi. Makanya waktu Nabi belum hijrah itu masih ada semua berhala-berhala itu, patung-patung itu baru dikeluarkan ya ketika Nabi kembali dari Madinah. Masya Allah. Dari Madinah. Dan zaman nabi-nabi yang terdahulu, ya nabi-nabi terdahulu seringkali beribadah ya di sekitar Ka'bah itu. Sampai di dalam kitab Tarikhul Haramain itu tidak sedikit nabi-nabi yang wafat ketika berzikir di situ. Masya Allah. Sampai wafat. Jadi orang yang di sana
yang sekarang mengitari Ka'bah itu sekarang Nggih. tawaf itu, ingat di situ, jangan hanya lihat Ka'bah, lihat di situ, itu yang Anda lewati itu adalah dulu tempatnya banjir air matanya para nabi. Masya Allah. Dan di situ jeritan para nabi ketika ditolak oleh umatnya itu di situ sampai meninggal dunia. Itu nabi yang masyhur maupun yang tidak ya? Iya Prof? ya, wallahu a'lam, nama-nama saya benar. Masya Allah. Dan di tempat itu juga dekat Ka'bah itu juga Nabi Muhammad berangkat dari ayat tadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Masjidil Aqsa. Maka seneng lah itu, seneng masuk di situ. Kalau tahu sejarah, akhirnya kita tidak berani guyon di dekat Ka'bah itu. Foto-fotoan di situ ya saya kira ya. Sekarang ini ya Allah. Kalau Mas tahu itu di sana itu orang tuh sibuk foto. Kan bawa HP sendiri-sendiri. Dulu dilarang tahun 90-an itu tidak boleh masuk masjid bawa kamera itu di stop di pintu-pintu. Sekarang siapa bisa nyetop? Jadi yuk dikir yang dipoto. Ya. Masya Allah, ini kok begini ya. Kirim ke Indonesia, sedang mendoakan Anda. Wah. Nah ini kan merusak ibadah tuh. Akhirnya ada unsur pamernya. Ya, tidak terasa ya. Loh gitu. Masya Allah. Nah itu, nah dulu masih kecil. Masjidil Haram itu dulu tidak ada pagarnya. Pagarnya rumah-rumah saja. Oleh Umar bin Khattab ketika jadi kepala negara, rumah-rumah itu dibeli. Oh dibeli ya Prof? Dibeli. Dibeli, kemudian jadi masjidnya agak luas toh. Diperluas. Luas. Pemerintahan lagi ganti diperluas lagi, lagi, sampai diperluas lagi. Lah ketika ada dana-dana untuk membangun masjid ini, sudah banyak yang usul bagaimana kalau Ka'bah itu dibesarkan lagi sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Gitu. Tapi ditolak oleh beberapa ulama, ditolak oleh termasuk Imam Malik. Itu menolak. Jangan dirubah-rubah lagi. Nanti kita rubah lagi, kemudian pemerintah berikutnya ngerubah lagi, kemudian lagi ngerubah lagi, tadi nggak akan karuan nanti. Sudah. Jadi sampai sekarang ini. Jadi sampai sekarang ini Hijri Ismail itu masih di luar dari Ka'bah. Dan pintunya hanya satu. Hanya satu. Oh, ganti terus sehingga sekarang ini kira-kira luasnya itu 1.470 meter. Masya Allah. Terbesar di dunia loh. Terbesar di dunia. Sampai saya hitung kemarin itu baca itu sekarang 6 lantai. 6 lantai. Nambah lagi ya, Bro. 78 pintu. 780 pintu. 78 pintu. 78. 680 eskalator. Masya Allah. 24 elevator untuk orang berkebutuhan khusus. Dan ini ini tahun berapa ini Kak? Tahun 2015 lah. Sekarang lebih lagi. Sekarang ini tahun 2016 ini dihitung ada 21.000 toilet. 21.000 toilet. Ribuan 21.000 ya, Prof. Oh, Masya Allah. Jadi kalau orang di sana ya banyak orang kehilangan suami, kehilangan istri. Karena saya saja loh, orang ya sudah saya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris saja kadang bingung. Nanti saling menyalahkan, istri saya menyalahkan, sama saya tunggu di sini, loh aku nunggu di sana, loh pintu berapa? Enggak tahu, pokoknya saya di situ, loh ini di sini. Ada yang keluar lagi, sandal saya hilang, padahal bukan hilang, itu masuknya lewat situ, ini lewat sana. Itu, makanya sandal itu berapa trek itu tiap hari dibuang. Ya Allah, Masya Allah. Jadi orang-orang yang di sana senang. Ya, ayolah nabung.
mulai bismillah. Bismillah. Ya sudah 50.000 aja lah. Bismillah. Yang penting itu tanda bahwa kita serius. Tanda kita serius. Masya Allah. Nah ini waktunya tidak cukup ini kalau cerita 3 masjid ini ya. Iya betul, Masya Allah. Tapi seru-serunya ini tadi. Itu Masjidil Haram. Masya Allah. Ka'bah itu ada yang nyebut itu, ada Ka'bah Al-Musyarrafah, ada Baitul Atiq, ada Baitullah, macam-macam namanya itu ya. Namanya itu macam-macam sebutan Ka'bah. Ada di situ ada Ka'bah di situ. Lah kalau di Masjidil Aqsa itu yang ada agak terkenal ya Dome of Rock itu. Batu ya. Batu itu tempat berangkatnya Nabi take off itu. Iya, naik ke atas itu ya, ya. Nah, kalau Madinah itu ikonnya ya, kalau Ka'bah tadi kan ikonnya itu toh. Iya, kalau Masjid Nabawi ya makam Nabi itu. Iya. Makam Nabi. Nah, di atas makam itu ada apa Qubatul Khadra itu kubah hijau. Nah, itu yang sering dibaca untuk selawat itu kubah hijau itu di situ. Nantilah mudah-mudahan bisa kita jelaskan lagi nanti di Makkah. Amin ya Allah. Di Makkah. Gitu. Lah ini cerita-cerita yang fisik loh Mas. Ini masih fisik ya Bro? Cerita fisik ini kan belum bercerita tentang apa yang secara spiritual ada di situ. Iya. Ya Allah. Banyak orang-orang yang di sana itu waktu tawaf itu didatangi bapaknya almarhum. Iya. Banyak. Tuh. Jangankan tawaf Mas. PTSB aja hampir setiap PTSB itu pelatihan sholat itu selalu ada orang ketika sujud itu didatangi bapaknya itu banyak. Ya Allah. Matur nuwun Nduk gitu. Ini merinding saya Bro. Iya betul. Di sana juga begitu. Di Jakarta ada orang yang apa Pak kok matanya berkaca-kaca? Iya. Ketika saya sujud lama tadi tiba-tiba istri saya almarhum datang. Ya Allah. Ya bapak sih tidak pernah sujud mendoakan istri almarhum gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan. Sudah waktunya habis. Baik, ini karena ada waktu 3 menit terakhir, Prof. Ya. Ini kita nggak nutut untuk tanya jawab ini, Prof ya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa ya, Prof. Tutup dengan doa saja ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang mendengarkan acara ini, yang mengikuti acara ini, yang melihat video ini, Masya Allah, diberikan kemauan oleh Allah untuk mulai ini nabung ya. Mulai nabung. Sudahlah jangan hitung berapanya, tapi konsisten, istiqomah ya, rutin. Sudah jangan diganggu-ganggu. Bismillah. Bersumpahlah bahwa uang ini khusus untuk aja, tidak untuk yang lain-lain. Apapun keadaannya. Soal nanti sampai berangkat atau tidak usah menghitung umur juga, tidak perlu. Saya sudah umur 70, apa mungkin gimana. Dunia itu penuh keajaiban ya. Gitu. Dan mudah-mudahan sebelum tabungan itu penuh ya ada saja rezeki yang diberikan Allah. Mungkin ditolong orang atau apa, sudah urusannya Allah. Yang penting seneng toh. Kan sudah saya katakan itu menanam biji tomat di halaman lebih baik daripada 1 juta keinginan yang tidak dilaksanakan. Iya toh Mas? Iya Prof. 5.000 masuk untuk apa sih? Itu lebih baik daripada insya Allah besok saya akan ada.